Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bisa diterima, kuning yang bisa mendengar suara saya? Allah bisa Bu. Ibon. Bisa Bu? Oke. Semoga ini Bapak Ibu yang lain juga bisa menangkap suara saya dengan jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati Bapak Wahyudi selaku Ketua Pembina Yayasan Ahmad Ihsan Kulon Progo, jajaran seluruh pengurus yayasan, kemudian Bapak Ibu Komite Sekolah dari 5 sekolah di bawah Yayasan Ahmad Ihsan Kulon Progo, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian seluruh orang tua wali dari SMP Ibnu Mas'ud, SD Ibnu Mas'ud, TPA KB TKIT Ibnu Mas'ud, dan yang terakhir TPA KB dan TKIT Ihsan Mulia. Alhamdulillah sampai sekarang ini Ayah Bunda sudah 104 yang bergabung. Semoga nanti bisa terus menyusul ya, semoga dimudahkan untuk menangkapnya karena ini kondisi pengalaman baru kita ya, pembukaan SOT dengan virtual seperti itu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memudahkan kita semuanya, memberikan sebuah takdir berupa pandemi COVID-19 yang semoga seorang mukmin akan senantiasa mensyukuri itu dan akan membuat kita nanti senantiasa mampu beradaptasi dengan segala kondisinya. Nah, Bapak Ibu, pembukaan SOT semester ini insya Allah akan sama seperti semester kemarin, ya. Ada yang masih ingat dengan Pak Isnan. Nanti insya Allah hari ini kita akan banyak berdiskusi dengan beliau, karena ini beberapa bulan ini kita sebagai orang tua kan dapat Allah berikan kesempatan untuk kembali menjadi orang tua sepenuhnya, harus mendampingi anak-anak di rumah. Akan tetapi di sisi lain karena kondisi normal harus kemudian masih bekerja dan sebagainya, maka tantangan ini nanti semoga di pembukaan SOT kali ini kita bisa diskusikan agar bisa mendapatkan pencerahan begitu bagaimana mendampingi anak. Sebelum nanti kita persilakan Pak Isnan, ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya. Ini ada sebuah program bagus dari Peta Kehidupan. Sebentar, print dulu. Bisa dilihat ya? Bisa? Bukan. Belum bisa Bu. Sebelumnya. Iya ada itu loh star. Tuh, Aku ada. Udah bisa. Aku ada ya. Bagian jangan. Usah beri aja. Bisa kok ganti. Sudah bisa Bapak Ibu? Cepat Dwi gimana? Sudah. On ya lo sih Pak. Kilo kira kilo. Yang lain kan. Sudah ya? Ini ada sebuah program dari Peta Kehidupan bersama dengan Yaim ya, sebuah couple harmony coaching bahasanya. Jadi nanti apa ini yang menarik nanti coba kita lihat ya. Jadi di sini disampaikan bahwa kita sebagai setiap keluarga itu memiliki perjuangannya masing-masing, entah itu dengan pasangan kita, entah itu dengan anak-anak kita dan sebagainya. Maka mempelajari profil diri kita
kekuatan kita dengan pasangan itu menjadi hal yang penting, apalagi nanti konteksnya adalah dalam rangka pendidikan anak seperti itu. Nah ini ada sebuah program dari Peta Kehidupan. Ini CEO-nya Pak Isnan sendiri, ya. Jadi sebuah asesmen yang kemudian nanti yang pertama itu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri dan pasangan. Kemudian setelah tahu kekuatan kita, kelemahan kita, dan pasangan kita mampu membangun kolaborasi dan penyesuaian. Jadi maksudnya berikan bakat masing-masing, ya. Bakat itu tentang kecenderungan karakter diri seperti itu. Nah, bagaimana kemudian sebagai istri dan seorang suami itu mampu mengkolaborasi dalam mendidik, dalam rangka pendidikan anak. Jangan sampai istri suami pengen nyapi, akhirnya kemudian anak-anak kita yang akan bingung dan menjadi korban seperti itu. Kemudian nanti yang ketiga itu strategi parenting berbasis couple assessment. Nah, di sini nanti bagi Bapak Ibu yang berminat itu boleh mendaftarkan diri, bisa lewat kami di yayasan. Kemudian nanti akan dibersamai oleh Pak Isnan secara virtual, ya. Karena kondisi seperti ini, jadi nanti akan diberikan asesmen untuk orang tua, suami istri, kemudian nanti akan dilihatkan tentang couple personality gap index. Jadi mana istri yang kemudian dia kekuatan, kemudian di bidang apa, kemudian dia akan mendampingi anak di bidang apa, kemudian seorang ayah punya kekuatan di bidang apa, kemudian dia akan mendampingi anak di bidang apa, seperti itu. Kemudian nanti akan juga diskusi secara personal melalui melalui virtual juga tentang bagaimana strategi parenting yang baik. Dan ini semoga kalau Bapak Ibu yang berminat nanti bisa mengenali pasangannya masing-masing, kemudian bisa bersinergi bersama untuk mendidik anak. Begitu, ya. Ini poin-poinnya. Jadi di program maka akan mendapatkan setidaknya ada 4 nih yang akan didapatkan. Profil diri suami, profil kekuatan diri istri, profil membedakan itu, kemudian testing online coaching selama 90 menit. Seperti itu. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang mau mendaftar, menghubungi saya atau menanyakan lebih lanjut kepada Bapak guru wali kelas masing-masing untuk kemudian nanti bisa diteruskan kepada kami di yayasan. Itu Bapak Ibu, selanjutnya nanti akan kita sambungkan dengan Pak Isnan. Ada yang sudah, rata-rata Bapak Ibu sudah mengenal Pak Isnan, ya? Beliau semester kemarin di SMK 2 Pengasing, ya, pernah membersamai kita juga. Alhamdulillah hari ini akan kita lanjutkan. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah masih mengingat materi-materi yang kemarin, nah itu akan kita lanjutkan. Kemudian juga nanti sedikit teknis tentang bagaimana mendampingi anak-anak ketika belajar di rumah. Sebelum dimulai, saya bacakan dulu CV-nya. Sebentar. Ya, CV Pak Isnan, ya. Ora hilang suara sih. Nah, ini
sudah bisa diterima ya? Saya jelaskan dulu tentang Siti Islam Hidayat. Kemarin tadi kita pada siang hari ini, beliau aslinya sebenarnya Kan setengah mati gue. di apa sama di IAS ini lah, dia memang terakhir domisili di Solo. Ini visi itu menjadi pemain umat yang profesional, inspiratif, kontributif, dan produktif. Kemudian nanti juga menyambut generasi emas Indonesia tahun 2045 ya. Jadi memang beliau sudah mewakafkan dirinya untuk nanti bagaimana mendampingi generasi emas kita di 2045, anak-anak kita ya, dari usia TK sampai di SMP seperti itu. Mungkin banyak sekali CEO Peta Kehidupan Consulting sampai 2018 sampai hari ini. Kemudian ini di Peta Kehidupan itu dalam konsultasi, pelatihan, seminar, workshop, coaching bagi pelajar, guru, dan stakeholder, termasuk nanti di orang tua itu juga bisa dengan produk yang terbaru tadi, Opel Harmony Coaching. Itu kemudian education, sekarang beliau SMP SMA di Jogja sampai S1 juga, lulusan terbaik Fakultas Psikologi UGM. Kemudian sekarang posisi sedang mengambil magister psikologi di UMS. Tentang pengalaman community development, ini banyak ya. Nanti kalau saya bacakan, kita habis buat diskusi dengan Pak Isnan. Yang sangat ini menonjol bahwa sudah memberikan pelatihan dari 300 sesi kepada 30 pelajar siswa di 11 Indonesia. Begitu Bapak Ibu tentang narasumber kita hari ini. Bismillah, nanti kita banyak ya tentang bagaimana membersamai anak-anak kita di era pandemi ini, yang memang orang tua akan menjadi pemain utama yang lebih banyak porsinya dibanding mungkin era-era sebelumnya. Itu kita langsung persilakan Bapak Isnan Mawan sebentar. Mohon maaf untuk suara di mute dulu Mbak untuk yang lain. Sepertinya masih banyak suara yang belum. Oh, iya, sama aja ya Mas ya. Karena ini banyak yang bergabung baru-baru bergabung ya, jadi nanti speakernya coba berulang kami mute dulu. Oke, sudah nih. Ya, Mbak Afrida, suaranya Mbak Afrida juga masih di mute. Iya, baru latihan ini Pak. Siap. Terima kasih. Sebentar saya cari Pak Isnan dulu. Sudah. Oh, aman untuk screen-nya ya. Iya. Nah, Pak Isnan sudah bergabung. Sudah. Alhamdulillah 185 Bapak Ibu yang kersa ngerawi pertemuan kita pada sore hari ini. Isnan Hidayat, Pak Isnan. Nah, saya cari dulu. Oke. Di bagian speaker view, Mbak. Ya, sampun, Bapak Isnan? Ya, sudah. Oh iya, sudah. Bisa menerima suara kami dengan jelas, Bapak? Ya, alhamdulillah. Berarti suara saya juga sudah terdengar dengan jelas nih. Oh iya, sudah. Ya, siap. Terima kasih, Bapak Isnan. Monggo kita persilakan langsung untuk untuk sambil minta tolong untuk materi tadi ya Pak, mulai di share mohon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi satu buah kesyukuran untuk kita bisa berjumpa menggunakan peralatan daring begitu setelah sekian lama. Mungkin salah satunya kita selama ini kalau tidak dipepet keadaan juga tidak akan belajar hal-hal yang semacam ini begitu. Tapi begitulah cara Allah untuk kita ketika kita diberikan pilihan-pilihan yang mudah tetapi kita tidak ambil, ya berarti nanti konsekuensinya salah satunya akan diberikan pilihan yang sulit dan tidak bisa lagi kita mengelak darinya begitu. Termasuk mungkin salah satunya lewat cobaan berupa wabah ini begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pihak yayasan yang selaku penyelenggara utama dari kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang akan kita bahas menjadi salah satu sarana ikhtiar kita untuk mengoptimalkan proses pendidikan yang harus kita sesuaikan dengan banyak hal di masa-masa pandemi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah berkenan untuk menjadi pendengar yang baik, tetapi juga setelah ini siap untuk berproses menjadi guru yang baik bagi putra-putrinya ketika di rumah begitu. Nah, monggo Bu Afrida untuk di-share screen mawon yang materi yang tadi saya bagikan. Bapak Ibu yang kami hormati, di bagian awal ini ada satu hal yang tentu menjadi satu buah perhatian buat kita, yaitu ketika sehari-hari saja kita merasa bahwa dengan pembelajaran secara langsung saja masih banyak kurangnya. Kita merasa bahwa dengan pembelajaran yang langsung saja anak-anak kita dibersamai oleh para guru, lalu kita temani juga belajar di rumah, masih begitu banyak kekurangan yang ada dalam pendidikan anak-anak kita, tetapi bagaimana mungkin kita bisa meraih satu hal yang lebih baik lagi ketika kita melihat bahwa anak-anak kita belajar hanya lewat secara online, belajar dari video, belajar ketika menggunakan Zoom atau mungkin Google Meet begitu, lalu menggunakan PR-PR, lalu ada aktivitas dengan pengisian lembar kerja dan semacamnya. Apa mungkin itu semua bisa menjadi lebih baik buat kita? Nah, Bapak Ibu, kita akan coba mendudukkan setiap perkara-perkara itu dengan lebih bijaksana supaya kita bisa mendapat gambaran yang lebih utuh terkait dengan bagaimana optimalisasi pembelajaran secara khusus berbasis minat bakat di tengah pandemi ini begitu. Karena ini merupakan salah satu visi yang kita sepakati bersama, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi bahwa talenta atau bakat ini menjadi salah satu capaian penting ketika kita semua saat ini bersama-sama di dalam sebuah yayasan pendidikan, di mana kita juga mempercayakan putra-putri kita untuk bersekolah di sini, termasuk juga salah satunya semoga pengarus utamaan bakat ini atau kita menjadikan bahwa minat dan bakat itu menjadi satu hal yang penting untuk anak-anak kita ini nanti tetap bisa berjalan selama di masa pandemi. Nah, kita akan bahas dalam beberapa hal. Kita mulai dari bagian yang pertama di slide yang kedua, Mbak Afrida. Nah, mungkin sepertinya dibuat full screen saja, Bu Afrida, bisa nggak ya? Biar tampilannya nanti bisa dilihat semuanya, tidak terpotong. Jadi sebentar, nanti semoga biar Bapak Ibu tidak merasa terganggu dengan melihat slide-nya, karena ini, atau mungkin dikecilkan sedikit. Nah, ya, sepertinya segini. Dibesarkan sedikit sekali lagi. Ini masih terlalu kecil. Nah, sudah pas. Ini, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, di bagian yang pertama ini adalah kita harus menyadari bahwa saat ini kita berjalan di tengah pandemi, begitu. Saat ini kita berjalan di tengah berbagai macam ketidakidealan, dan kadang otomatis kita hari ini melihat bahwa ini adalah sebuah kondisi yang tidak normal. Ini adalah kondisi yang penuh dengan banyak penyesuaian, mulai dari kita ketika di keluarga,
jadi tidak bisa sering keluar rumah begitu. Di dalam bekerja harus kemana-mana pakai masker, sering-sering cuci tangan, juga yang kemudian adalah kita membatasi interaksi secara fisik, gitu, tidak sering lagi bersalaman, menjaga jarak satu sama lain, begitu, dan kita menyebut ini adalah suasana yang tidak normal. Tapi pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah, sebenarnya normal itu seperti apa, begitu? Apakah berarti kita mengantar anak kita di pagi hari untuk ke sekolah, lalu kemudian kita bisa bekerja ke tempat kerja kita, lalu menjemputnya jam 3 atau jam 4 sore, begitu? Setiap hari seperti itu, lalu weekend nanti kita bisa sambil nyantai-nyantai, istirahat dari pekerjaan kita dan bercengkrama dengan anak kita, itu adalah sesuatu yang kita sebut dengan normal. Karena kalau kita lihat misalkan ada beberapa data-data yang unik yang mungkin membuat kita jadi sedikit merenungi bahwa apa yang sebenarnya kita sebut normal itu sebenarnya tidak normal-normal sekali. Misalnya, saya masih ingat betul ketika awal-awal sebulan pertama corona ini menyerang muka bumi kita gitu ya. Pertama kali itu justru data-data yang muncul adalah bahwa tingkat karbon dioksida di bumi ini turun drastis begitu, bisa hampir separuh dari normalnya. Kenapa ya? Karena ketika virus ini datang, kita menjadi jarang keluar rumah, kegiatan industri banyak yang berhenti, terutama negara-negara besar begitu, otomatis langsung menghentikan industrinya, dan kita menganggap bahwa bagi manusia ini suasana yang sangat tidak normal, ini suasana yang tidak mengenakan begitu. Tapi ternyata apa? Justru itu adalah mengembalikan bumi ke situasi yang normal kembali, yaitu apa? Bahwa bumi menjadi sehat, bisa bernafas dengan lega, oksigen ada di mana-mana, CO2-nya jauh berkurang, sehingga karbon dioksida sebagai salah satu zat yang membawa permasalahan yaitu naiknya suhu atau global warming ini bisa jauh berkurang jumlahnya, gara-gara kita semua terkena virus corona yang melanda di berbagai belahan dunia. Artinya, satu hal yang menjadi evaluasi besar adalah, ya mungkin kita berada dalam sebuah wabah yang tidak mengenakan, tetapi di sisi yang lain ternyata ada bagian penting dari sesuatu yang sedang Allah ajarkan kepada kita, bahwa ini adalah cara Allah untuk mengajarkan kepada kita bahwa dengan kita berhenti sejenak, ternyata ini juga menjadi kesempatan bagi bumi untuk merefresh begitu, atau memperbaiki kondisinya setelah sekian lama kita rusak begitu. Artinya, saya ingin membawa pandangan ini ke dalam rumah-rumah kita bahwa kondisi yang kita hadapi hari ini berat secara ekonomi, secara kekeluargaan, secara mentalitas dan kesehatan mental kita, mungkin kita menjadi mudah khawatir dan semacamnya. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita melihat dengan kacamata yang lebih besar, bahwa tidak mungkin Allah tidak mengajarkan sesuatu dari apa yang sedang terjadi hari ini. Karena tentu semua hal yang sedang terjadi ini dalam keyakinan kita bahwa ini adalah sebuah hal yang sedang disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah, salah satunya adalah bisa jadi sesuatu yang selama ini kita senangi, sesuatu yang selama ini kita cintai, ternyata justru itu buruk buat kita. Sedangkan sesuatu yang mungkin selama ini kita benci, sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai hal yang tidak mengenakan, tapi itu justru baik buat kita. Dan mungkin gara-gara pandemi ini, kita jadi bisa merenungi sebenarnya apakah setiap saat kebiasaan kita sehari-hari, ketika bangun pagi, lalu menyiapkan anak untuk sekolah, lalu kita bekerja, itu adalah hal yang berefek baik buat kita. Kenapa? Karena begitu satu demi satu nikmat itu dicabut, ternyata kita baru menyadari bahwa banyak hal yang tidak bisa berjalan seotomatis biasanya. Banyak hal yang tidak bisa berjalan selancar kita biasanya. Dan dengan semua itu, tentu kita harus mulai untuk menyadari bahwa apa sih yang sebenarnya sedang terjadi begitu. Dan semoga gambaran jawaban tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi ini bisa kita maknai dengan cukup positif, supaya apa? Supaya nanti ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, ketika kita nanti mendampingi anak-anak kita untuk belajar dan sebagainya, itu semua jangan sampai dianggap sebagai satu buah siksaan baru gitu ya, karena wah sudah bekerja saja susah, ditambah lagi kita harus mendampingi anak dalam belajar seperti ini, tidak bisa otomatis ditinggal seperti kemarin-kemarin. Kalau itu masih menjadi mindset kita, maka justru semakin lama menuju akhir zaman begitu, kalau kita bayangkan, kita akan semakin menyiksa terus. Karena bisa jadi ini bukan pandemi yang terakhir bagi kehidupan manusia. Bisa jadi masalah ini bukan masalah yang terakhir. Setelah ini bisa jadi Allah masih akan siapkan masalah-masalah baru buat kita.
Tetapi satu hal yang harus kita yakini adalah bahwa Allah menyengaja untuk melakukan itu semua, tidak selalu karena ini adalah sebuah hukuman buat kita, tapi karena bisa jadi ini adalah sebuah kesempatan untuk membuat kita jadi merenungi apakah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita bangun adalah sebuah kebiasaan yang baik. Karena selama ini kita nyaris tidak pernah mengkritik kebiasaan-kebiasaan kita, karena apa? Semuanya bisa berjalan begitu saja. Ujuk-ujuk begitu, mungkin sudah ada yang mulai merasa dulu kelihatannya anaknya masih 2 tahun gitu ya, baru bisa lari-lari, lucu ke sana ke sini, begitu tiba-tiba sekarang sudah mau masuk SMP begitu. Mungkin ada yang sudah mulai mengalami dulu anaknya ngelendoti kemana-mana, terus kemana-mana harus bersama dengan ibunya, sekarang kok sudah nggak pernah kelihatan di rumah karena sudah pergi kemana-mana sendiri. Ya kenapa? Karena kita tidak pernah men-challenge, memberikan tantangan buat kebiasaan-kebiasaan kita, dan semua seolah-olah sudah berjalan begitu saja. Maka pandemi ini menjadikan setiap detik menjadi berharga. Kenapa? Karena kita akan mengevaluasi kembali kebiasaan-kebiasaan kita, termasuk bagaimana cara kita mendefinisikan bekerja, mendefinisikan mendidik anak, mendefinisikan mendampingi anak mengembangkan minat bakatnya, tidak lagi bisa menjadi seotomatis dahulu. Kita benar-benar harus merancang kembali, kita benar-benar harus mempertanyakan kembali, apakah yang saya lakukan ini baik untuk anak saya atau tidak, apakah yang saya lakukan ini akan berdampak antara keluarga saya, mana yang lebih penting buat keluarga saya, apakah anak saya ini ataukah saya harus bekerja dahulu. Kalau sama-sama penting, bagaimana cara membagi waktunya, itu semua nanti akan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang semoga dengan izin Allah ini menjadi sebuah pertanyaan yang akan semakin mematangkan kita dalam menghadapi berbagai macam situasi. Kenapa? Karena satu hal yang harus kita pahami, bisa jadi ini bukan masalah terakhir kita. Setelah ini masih akan ada masalah-masalah baru, dan semoga ketika masalah barunya datang, pundak kita sudah cukup kuat untuk menanggung beban-beban itu semua. Gara-gara apa yang kita pelajari selama masa pandemi ini. Nah, di bagian berikutnya, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pandemi ini berkah atau kutukan buat kita? Jadi ini sebuah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan begitu. Kenapa? Karena apa jawaban kita atas ini akan menentukan apa yang akan kita lakukan sesudah ini begitu. Kalau misalkan kita mengartikan bahwa ya pandemi ini adalah sebuah kutukan gitu ya, sudah saya mau merancang bisnis, pekerjaan kemarin itu sedang bagus-bagusnya, sedang prospek-prospeknya. Ketika kita sudah mulai begitu banyak rancangan dan ternyata tiba-tiba wush, Januari, Februari, Maret, April, dan hancur berantakan semua rencana kita. Ini berkah atau kutukan? Atau kalau kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah berkah, mengapa kita bisa meyakini adalah sebuah berkah? Bukankah ini juga kita banyak yang mendapatkan musibah? Secara ekonomi kita juga sekarang masih bertanya-tanya bagaimana nasib kita dalam sebulan, 2 bulan ke depan. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara pandang kita terhadap berkah atau kutukan ini? Tentu kita patut untuk menanyakan kepada diri kita sekali lagi begitu. Apa cara pandang kita terhadap datangnya pandemi ini? Kenapa? Karena nanti efek dari pemahaman kita itu akan sangat dirasakan oleh putra-putri kita. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap pandemi ini, itu pasti akan berefek kepada bagaimana cara kita berinteraksi dengan putra-putri kita. Kalau kita merasa bahwa berada di dalam rumah, itu adalah sebuah kutukan sehingga kita tidak bisa menjadi bebas untuk pergi keluar, maka interaksi di dalam rumah, sebaik apapun itu, akan menjadi sebuah titik awal dari sebuah bencana. Kenapa? Karena pasti anaknya rewel sedikit, kita sudah akan jadi marah-marah. Karena pasti ketika anak nanti memunculkan hal yang tidak menyenangkan buat kita, yang muncul dalam diri kita adalah perasaan bahwa, wah coba kalau nggak ada pandemi, coba kalau nggak ada ini, coba kalau saya bisa gini. Kita akan memunculkan hal yang semacam itu. Kenapa? Karena cara pandang kita, ini berkah atau kutukan. Tetapi kalau kita berhasil mengambil dari sisi yang lainnya, misalkan kita menganggap bahwa datangnya COVID ini adalah sebuah berkah, maka setiap keseharian kita berinteraksi dengan anak dan istri kita, berinteraksi dengan keluarga kita ketika di dalam rumah, sepahit apapun itu, sesedikit apapun yang ternyata kita dapatkan dari penghasilan kita, sememprihatinkan apapun kondisi kita, maka kita merasa bahwa cukuplah ya Allah mereka yang menjadi bagian dari apa yang Engkau izinkan untuk aku bersama ketika di dunia. Maka kebersamaan dengan mereka akan begitu sangat kita hargai, tidak akan kita izinkan sedikit pun peluang bagi setan untuk
memberikan bisikan-bisikan kepada kita terkait dengan coba kalau kayak gini, coba kalau kayak gini. Kenapa? Karena sejak awal kita merasa bahwa ini adalah sebuah berkah. Maka ini satu hal yang saya tidak bisa